donatur-donatur di kampung-kampung itu. Jadi jangan kemudian punya gambaran bahwa seorang kiai membangun pesantren ini dengan uang berlimpah. Mereka juga nyicil dari satu kotak ke kotak yang lain, dari satu lantai ke lantai berikutnya, demikian seterusnya. Saya sangat ternyuh dengan berbagai serangan terhadap pondok pesantren Al-Khazini, seolah-olah Al-Khazini adalah pesantren yang banjir uang. Mengapa tidak melibatkan arsitek? Mengapa tidak menjadikan kontraktor sebagai pelaksana di dalam pembangunan itu? Ini semua orang-orang yang tidak tahu suasana kebatinan pesantren. Para kiai itu berjuang, bahkan tanahnya yang seharusnya miliknya sendiri dia hibahkan untuk lembaga pendidikan yang sebenarnya hampir tidak semua negara hadir di situ. Banyak pesantren yang kemudian berkembang dengan sendirinya tanpa ada kehadiran negara dan pemerintah. Ini tolong dicamkan semua, jangan kemudian hanya kita menghujat atas kejadian itu. Kita harus bisa memahami bagaimana seorang kiai yang berjuang habis-habisan sampai beberapa generasi untuk membesarkan pesantren itu, untuk membesarkan lembaga keilmuan itu tanpa berharap uang dari para wali santri. Jadi tolong dipahami suasana-suasana seperti ini. Orang-orang kota melihat ini seolah-olah pondok pesantren itu seperti boarding school yang banyak tersedia di sekitaran kota itu, yang kemudian harus berbayar sekian ratus ribu setiap bulan dengan fasilitas yang luar biasa, dengan pendingin ruangan yang luar biasa. Saya adalah mantan santri salaf yang merasakan bagaimana pengabdian kita terhadap para kiai, bagaimana pengabdian kita terhadap pesantren. Kita ikut membesarkan bersama-sama dengan para kiai. Bahkan para kiai kadang-kadang ketika dia sudah kehabisan biaya untuk membangun pesantren, dia mengadakan haul, dia mengadakan hajatan-hajatan yang sebenarnya yang diharapkan adalah adanya pemasukan kepada pesantren untuk membangun bangunan fisik yang sebenarnya diperlukan oleh para santri. Ini tolong dipahami. Banyak teman-teman saya yang justru kebetulan orang-orang pesantren yang juga ikut menghujat. Tolong pahami bahwa kalian jangan pernah lupa bahwa menjadi santri atau menjadi seorang kiai sekalipun semuanya berdasarkan keikhlasan untuk menanamkan keilmuan kepada umat manusia. Jadi mungkin ini adalah satu-satunya yang berani untuk membela pesantren terkait dengan musibah yang terjadi di pondok pesantren Al-Khazini. Saya siap pasang badan untuk itu karena saya paham bagaimana seorang kiai membesarkan pesantrennya, bagaimana pengabdian dari seorang santri terhadap pondok pesantrennya, dan bagaimana berkah-berkah yang diharapkan oleh para santri ketika dia meringankan, membantu untuk meringankan perjuangan para kiai dalam membesarkan pesantrennya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang hari ini hanya bisa menghujat dalam perspektif sempit dunia pesantren. Jadi mohon jangan kemudian pesantren ini dihakimi sedemikian rupa, dan apalagi kepada para anggota legislatif yang ada di DPR, mohon jangan hanya bisa menghujat, meninjau ulang dari segi regulasi, tapi tolong pahami bagaimana kultur pesantren itu, bagaimana perjuangan para kiai untuk membesarkan pesantren yang kemudian bisa mencerdaskan anak-anak bangsa hari ini, terutama dalam ilmu keagamaan. Banyak pesantren yang hari ini sudah berkembang, bahkan kiainya masih menyicil untuk perluasan pesantren, membeli tanah penduduk dibeli secara nyicil mulai dari 1 meter, 2 meter, 100 meter dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan ke depan adalah bahwa bagaimana memodernisasi pesantren dan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam membesarkan pesantren. Karena bagaimanapun yang harus kita pahami adalah pesantren adalah kebutuhan mutlak bagi para anak bangsa, generasi muda bangsa dalam membangun wawasan beragama yang lebih luas di masa depan. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua, dan mohon bagi para penghujat pesantren seolah-olah ini adalah kelalaian yang sangat masif di dalam dunia pesantren, tolong pahami suasana kultural dan kebatinan dari pesantren kita yang ada di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, sekali lagi tanpa mengurangi rasa duka kepada korban dan juga keluarga korban di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Mudah-mudahan kita semua bisa tercerahkan dengan pandangan-pandangan tentang dunia pesantren kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. لكل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم